Mari sekarang kita membuka Alkitab kita. Saya ajak kita membuka dari 2 Samuel pasal yang keempat. Kita melanjutkan 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang keempat, kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai baca ayat yang pertama. Saudara-saudara baik yang di sini maupun yang di rumah membaca ayat yang kedua dan bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-12. 12 ayat saja kita membaca pada hari ini. 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama saya akan mulai. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Orang Birut sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Bana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Bana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam, boleh membentuk akan pikiran kami, boleh mengarahkan akan seluruh hidup kami, mengkoreksi akan kesalahan kami, dan didik kami di dalam kebenaran Tuhan, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan nama-Mu, dan hidup yang juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, dan hidup yang boleh mengalami kesukaan yang besar di dalam Engkau, di dalam kehendak-Mu, di dalam firman-Mu. Hidup yang berkelimpahan, yang bukan hanya kami alami di dalam dunia ini, tapi boleh kami bawa sampai selama-lamanya, bahkan menjadi puncaknya ketika kami bertemu muka dengan Engkau.
Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman siang pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dia boleh memberitakan firman-Mu yang berkuasa, yang membentuk dan yang menghibur, yang memberi kekuatan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas, mengingat bahwa ada anak daripada Saul, Raja Ishiboset yang ditegakkan, ditabiskan ya atau dibuat menjadi raja oleh Abner. Ya, bagaimana anak Saul Ishiboset itu adalah sebenarnya hanya raja boneka, yang sesungguhnya di belakang daripada Ishiboset itu adalah Abner, seorang alpha male jenderal ya, yang berkuasa dan yang sebenarnya memiliki ambisi yang besar untuk menjadi raja di Israel. Dan kita tahu 2 minggu lalu kita sudah membaca, mengerti bagaimana Abner ini akhirnya dibunuh oleh Joab dan akhirnya menjadi kegoncangan yang besar. Dan kita melihat di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan ketika didengar anak Saul ini Ishiboset ya, yang menjadi raja di Israel, bahwa Abner sudah mati, alpha male general itu, ya, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Maka Raja Ishiboset yang memang raja boneka yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa, maka secara literal di situ mengatakan his hands drop. Jadi waktu dia dengar, mati dia, nggak ada kekuatan lagi, ya, tidak punya apa-apa lagi, hilang keberaniannya, dan seluruh orang Israel juga terkejut karena Abner yang sesungguhnya yang paling berkuasa, yang memiliki kekuatan yang besar dan kehebatan di dalam peperangan itu, sekarang sudah mati, seperti sudah tidak ada harapan lagi bagi Ishiboset dan seluruh Israel yang melawan Daud. Di dalam konteks seperti itulah, maka muncullah Rekab dan Baana di sini. Dari ayat kedua bicara tentang Rekab dan Baana dan seterusnya, banyak berbicara Rekab dan Baana, anak-anak daripada siapa? Anak daripada Rimon ya. Kedua anak daripada Rimon two brothers ini yang kemudian muncul dan diceritakan seperti seorang atau dua orang yang sangat hebat, yang sangat berani sebenarnya. Yaitu dengan keberanian, dengan kehebatan dia menyusup masuk ke rumahnya Ishiboset dan kemudian memenggal kepala dari Ishiboset ini. Ya, sudah sekalian saya katakan ini mereka hanya kelihatan berani, hanya kelihatan hebat ya dan apa yang dilakukan, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana penulis menggambarkan Rekab dan Baana ini, dan juga kita melihat di dalam keputusan Daud akhirnya membunuh akan Rekab dan Baana ini, mereka sebenarnya bukan orang yang hebat dan berani, tetapi sebenarnya adalah orang yang pengecut dan orang yang melakukan banyak strategi politik yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kemunculan daripada Rekab dan Baana ini kita melihat penulis menyatakan di sini diletakkan pertama-tama di dalam konteks keluarga Saul yang sudah sangat lemah. Kalau sudah melihat ya, Ishiboset yang sudah lemah, tidak ada kekuatan lagi, dan kemudian di dalam ayat yang keempat berbicara tentang keturunan daripada Saul juga, yaitu anak daripada Yonatan yang bernama Mephiboset, ya mirip-mirip namanya. Ishiboset adalah anak Saul, Mephiboset adalah anak Yonatan atau cucu daripada Saul. Yang digambarkan di sini adalah seorang yang timpang karena terjatuh pada waktu dia dibawa waktu masih kecil. Nah, saudara sekalian, jadi di dalam konteks itulah Rekab dan Baana muncul membunuh Ishiboset, tetapi dinyatakan di dalam Alkitab oleh penulis Alkitab, penulis 2 Samuel, bahwa dia muncul di dalam keadaan dan menghabiskan keluarga Saul, di dalam keadaan keluarga Saul yang sudah sangat lemah, yang sudah sangat tidak berdaya sebenarnya. Ishiboset sudah tidak punya kekuatan, Mephiboset timpang, cacat, tidak punya kekuatan apa-apa, dan dalam keadaan itulah kemudian Rekab dan Baana memenggal kepala daripada Ishiboset. Ini adalah bukan tindakan heroik, tetapi ini adalah tindakan seperti anak kelas 6 yang membuli anak kelas 1.
begitu ya, karena memang sudah begitu lemah keluarga daripada Saul ini. Nah, kalau saudara sekalian, apalagi kalau memperhatikan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, ya, ini bukan hanya tindakan pengecut dari Rekab dan Bana, tetapi adalah tindakan pengecut mereka ketika membunuh Isi-Boset pada waktu dia tidur, ya. Nah, saudara, menarik sekali, saya ajak saudara memperhatikan apa yang ditulis oleh LAI, yang sebenarnya khususnya ayat yang ke-6 itu paraphrase luar biasa. Ya, ini menarik sekali kalau saudara membaca, membandingkan terjemahan daripada Indonesia dan juga terjemahan NIV, ESV dan sebagainya. Indonesia itu di sini paraphrase luar biasa. Ya, jadi berubah sekali yang membuat ceritanya make sense, lebih make sense sebenarnya. Kalau saudara membaca tadi dari ayat 5, 6, 7, ceritanya menjadi sangat make sense, sangat smooth sebenarnya. Tetapi tidak sesuai dengan teks aslinya. Sebenarnya, ya, nanti kita lihat. Saya akan ajak lihat ini poin yang pertama. Saudara perhatikan. Saudara, saya ulangi ya, baca ayat 5 dan 6 dan 7. Saudara akan kelihatan make sense sekali ceritanya. Ya, anak-anak Rimon, ya, Berot itu, ya, Rekab dan Bana pergi. Mereka pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Isi-Boset sedang tidur siang. Itu baik. Ayat 5 mirip dengan aslinya. Ayat ke-6, ya. Mereka datang, Isi-Boset sedang tidur, ayat ke-6 mengatakan, kebetulan penjaga rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum, ya, demikianlah Rekab dan Bana menyusup ke dalam. Ini sama sekali tidak sesuai sebenarnya, ya, tetapi make sense bagi kita, ya. Rekab dan Bana masuk, datang, Isi-Boset sedang tidur, dan konteksnya diceritakan ada penjaga pintu rumah itu sedang mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Dia sedang bersihkan gandum tetapi ngantuk tidur sehingga Rekab dan Bana bisa masuk menyusup ke dalam. Ceritanya very make sense. Tapi sebenarnya tidak ada di dalam teks aslinya, itu tidak ada tentang penjaga pintu rumah itu mengantuk, nggak ada. Nggak ada tentang penjaga pintu, tidak ada tentang mengantuk, tidak ada sama sekali di dalam teks aslinya. Bahkan tidak ada bahwa penjaga pintu itu sedang membersihkan gandum, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ini adalah kreativitas penterjemah LAI Indonesia, ya. Kenapa dia bikin gitu? Ya, kenapa dia bikin begitu? Karena memang di dalam bahasa aslinya seperti tidak make sense. Tetapi dengan membuat cara seperti demikian, LAI Indonesia, Alkitab Indonesia itu kehilangan poin yang penting sebenarnya dari apa yang ingin dikatakan penulis Alkitab. Ya, sekali lagi, ya, balik lagi ya. Ayat ke-6 kelihatan make sense karena mereka masuk akhirnya karena ada penjaga pintu yang sedang mengantuk tertidur, karena dia membersihkan gandum, kecapean tertidur. Mereka Bana masuk dan masuk ke dalam rumah. Ayat 7, ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, lalu membunuh dia, memenggal kepalanya, dan seterusnya. Ya, jadi kelihatan make sense, tetapi tidak ada di dalam bahasa aslinya. Lebih tepat seperti ini, ayat yang ke-6. Ya, dari ayat yang ke-5 dulu ya. Ayat yang ke-5, Rekab Bana masuk, tiba pada hari panas ke rumah Isi-Boset ketika dia sedang berbaring pada siang hari. Ayat ke-6 harusnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya. Tidak ada terjemahan sedikit-sedikit beda-beda ya. Tetapi kurang lebih intinya seperti ini ayat yang ke-6. Rekab dan Bana itu masuk ke dalam bagian dalam rumah seolah-olah mereka mau mengambil gandum. Dan mereka kemudian menikam Isi-Boset di perutnya. Lalu Rekab dan saudaranya Bana melarikan diri. Beda banget. Beda banget dengan Indonesianya, ya, Indonesia. Dan ayat yang ke-7, ayat ke-7 agak mirip bahwa ayat ke-7 mengatakan di dalam bahasa aslinya lebih seperti begini, mereka telah masuk ke dalam rumah ketika Isi-Boset sedang tidur di tempat tidurnya. Setelah mereka menikam Isi-Boset itu dan membunuh dia, mereka memenggal kepalanya dan membawa kepalanya itu berjalan semalaman, ya, ke Arabah. Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya adalah di dalam bahasa aslinya ini ada pengulangan.
Ada pengulangan yang seperti memang tidak make sense, ya. Kenapa diulang lagi? Kenapa diulang lagi? Tadi sudah dikatakan, terus seperti urutannya jadi tidak kita jadi bingung urutannya seperti sebenarnya apa yang terjadi. Jadi karena ada pengulangan. Ayat 5 diulang, ayat 6 diulang lagi di dalam ayat yang ke-7. Begitu ya, pengulangan seperti itu. Tetapi sebenarnya itu adalah salah satu teknik narasi Ibrani. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya orang-orang Ibrani, kadang-kadang mereka memang menulis, bahkan cukup sering menulis satu cerita itu dengan mengulang. Mengulang satu situasi, mengulang satu peristiwa, dan tetapi kemudian menambah lagi detail yang lebih menjelaskan peristiwa itu sebenarnya terjadi seperti apa. Tetapi mereka mengulang lagi apa yang sesungguhnya sudah ditulis di dalam ayat sebelumnya. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Ya, jadi pengulangan ini ingin menekankan sesuatu hal. Penulis dengan cara mengulang seperti demikian, maka penulis mau mengatakan secara sarkasme sebenarnya, atau menyindir dari Rekab dan Bana ini, apa yang mereka lakukan. Si penulis ini seolah-olah mau mengatakan bahwa memang Rekab dan Bana ini hebat, gagah perkasa, bisa membunuh akan Raja Isi-Boset. Dia bisa menghancurkan keluarga Saul yang sebenarnya sudah sangat lemah. Dan dia membunuh Isi-Boset yang sedang tidur. Siapa yang tidak bisa membunuh orang yang sedang tidur? Ya, jadi itu adalah satu sindiran daripada penulis untuk menyatakan bahwa sebenarnya Rekab dan Bana bukanlah pahlawan, bukanlah orang yang hebat, tetapi mereka orang yang sangat licik, orang yang sedang membuli daripada Isi-Boset keluarga Saul yang sudah sangat lemah. Ini sebenarnya teknik yang sering kali dilakukan oleh penulis-penulis Alkitab, khususnya di dalam narasi-narasi di dalam Perjanjian Lama. Saudara sekalian, sarkasme atau sindiran seperti ini adalah bertujuan untuk mengagetkan umat Tuhan sebenarnya, supaya melihat sesuatu dengan perspektif yang benar. Ya, ada keindahan ya di dalam cara-cara berbicara yang berbeda-beda, cara menulis yang berbeda-beda. Sekali lagi, sarkasme atau sindiran, cara menulis dengan cara sarkasme atau sindiran ini adalah bertujuan untuk mengkagetkan umat Tuhan supaya melihat sesuatu dengan perspektif yang benar. Kalau lihat Rekab dan Bana kelihatan hebat, kelihatan gagah perkasa, kelihatan bisa memenggal kepala raja, tapi dia sebenarnya bukan pahlawan. Mereka ada pengkhianat. Mereka bukan orang yang kuat, tetapi orang yang sangat lemah. Mereka sesungguhnya bukan orang yang berani, tetapi orang yang adalah pengecut karena membunuh Isi-Boset di dalam waktu dia tidur. Saya ambil satu contoh di dalam Daniel pasal yang ketiga. Cara sindiran, cara sarkasme seperti itu, ya. Kadang-kadang ada yang sangat jelas, kadang-kadang ada yang tidak terlalu jelas. Kalau kita melihat Daniel pasal yang ketiga, maka kita akan melihat sesuatu yang ya diantaranya itu antara jelas tidak jelas bisa kelihatan sebenarnya, ya. Daniel pasal yang ketiga, saudara mengingat peristiwa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menolak menyembah patung Raja Nebukadnezar, ya, dan kemudian mereka diancam untuk dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Di dalam pasal yang ketiga Daniel itu ini adalah patung yang luar biasa, yang besar, yang tinggi, yang gemerlap dan sebagainya. Ditulis di situ adalah tingginya 27 meter kira-kira. Patung Nebukadnezar 27 meter, itu berarti kalau satu lantai 3 meter itu berarti 9 lantai. Ya, 9 lantai. Tingginya patung Nebukadnezar itu 9 lantai. Ya, 9 lantai gedung kita. Ya, jadi saudara sekalian, itu patung yang sangat besar, kemilauan dan sangat agung, tetapi berkali-kali, bahkan nanti kita akan lihat 9 kali, itu dikatakan di dalam pasal yang ketiga itu, bahwa patung yang sangat besar, sangat hebat, kelihatan sangat luar biasa itu, sebenarnya ini adalah patung yang didirikan atau dibuat oleh manusia saja. Kita lihat beberapa ayat ya dengan cepat ya. Pasal 3, Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Ya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta dan seterusnya. Didirikan di Dura, itu 27 meter kira-kira, dan 3 meter lebarnya. Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Ini patung yang dibuat oleh
raja. Made an image. Ayat yang kedua dikatakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, dan seterusnya untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ini adalah patung yang dibuat dan didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ayat yang ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, dan seterusnya untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ya, sekali lagi di situ. Ayat yang kelima, sudah melihat. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyi, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sekali lagi diulang di situ. Ya, kalau sudah lihat ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Sebab itu demi segala bangsa yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, dan seterusnya, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ya, ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Sudah melihat lagi. Ayat yang ke-12, itu dikatakan, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan, mulai bicara Sadrak, Mesak, Abednego, pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang ke-18 terakhir. 18. Tetapi seandainya tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, tetapi seandainya tidak, ini mungkin saya baca dari ayat 16 ya, ini kalimat yang penting ya dari Sadrak, Mesak, Abednego, yang berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka menolak untuk menyembah. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 9 kali di dalam satu pasal, ya, penulis mengatakan ini adalah patung yang didirikan oleh orang, oleh Raja Nebukadnezar. Ini adalah patung yang kelihatan hebat, ini adalah patung yang kelihatan gagah perkasa, patung yang mulia dari emas, berlapis emas, dan patung yang tingginya 27 meter, patung yang lebarnya 3 meter, patung yang semua orang di kerajaan Babel itu menyembah takut kepada patung ini. Tetapi sesungguhnya ini adalah hanya patung yang didirikan oleh manusia. Berkali-kali, 9 kali penulis mau menegaskan, jangan takut terhadap apa yang kelihatan hebat, apa yang kelihatan besar. Sesungguhnya patung itu tidak lebih dari orang-orangan di kebun mentimun, seperti Yeremia mengatakan. Saudara sekalian, inilah betapa kita penting, saudara sekalian. Ini poin yang pertama yang kita boleh melihat, betapa kita penting umat Tuhan itu memiliki the spirit of discernment. Kalau kita balik kepada 2 Samuel pasal yang keempat, Rekab dan Bana kelihatan hebat, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pengecut. Mereka kelihatan kuat, tetapi sesungguhnya adalah orang-orang yang lemah. Mereka kelihatan seperti pahlawan, tetapi mereka sebenarnya hanya pedagang saja yang mencari untung di dalam segala kelemahan daripada keluarga dari Saul. Saudara sekalian, bukankah ini sesuatu yang sangat penting untuk kita, saudara dan saya, mengerti di tengah segala kehidupan kita, apalagi di dalam zaman ini. Memiliki spirit of discernment itu begitu penting di dalam zaman yang disebut sebagai post-truth, yang kita sudah begitu dibombardir dengan begitu banyak akan pandangan informasi-informasi yang kita tidak lagi mengerti. Salah satu yang mungkin yang mengkontribusi post-truth ini Donald Trump, ya, yang kita sudah bingung. Jadi sebenarnya banyak orang tidak ngerti kenapa, bagaimana, apa yang harus dilakukan sebenarnya. Apa itu kebenaran, sudah menjadi bingung sekali.
Ya, dan betapa kita perlu kembali kepada firman, betapa kita perlu minta Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita kembali kepada firman, memiliki mata rohani, memiliki kepekaan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan, digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh informasi yang salah dan menjadi kacau di dalam kehidupan iman kita. Dan hal yang kedua hari ini kita lihat, melanjutkan pemikiran itu, kita akan melihat bahwa bahaya terbesar dalam zaman post-truth ini bukan hanya ada di dalam dunia ini, ya, bukan hanya di dalam dunia yang kita terus dibombardir sehingga kita orang-orang kita, termasuk kita di Melbourne, termasuk kita orang-orang yang tinggal di negara-negara barat, kita mulai betul-betul bingung. Kalau kita tidak dengan sadar akan kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak di antara termasuk orang-orang Kristen yang akhirnya percaya bahwa kita harus setuju same-sex marriage. Kita harus setuju. Bahkan Paus pun sudah mengatakan, ya, dia tidak menolak. Ya, bahkan setuju. Itu mempengaruhi, itu pasti juga urusan politik. Pasti dia juga, itu muncul, Paus itu mengatakan kalimat itu persis sebelum election. Ya, karena Joe Biden adalah orang Katolik. Banyak orang Katolik menolak Joe Biden. Karena apa? Karena dia setuju aborsi, sangat mendukung aborsi. Tetapi kira-kira beberapa hari sebelum election, Paus ngomong, bukan aborsi, same-sex marriage. Ya. Banyak orang Katolik tidak setuju dengan Joe Biden karena dia menyetujui pernikahan sesama jenis. Tetapi beberapa hari sebelum election, Paus mengatakan, kita setuju. Kita harus menerima mereka dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kita juga hidup dalam zaman ini, kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan dan memiliki spirit of discernment, kita mulai menjadi kacau dan mulai tidak mengerti apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Alkitab. Kita akan terus, kalau kita mempelajari sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan katakan, maka orang yang setuju pernikahan sesama jenis, ya, bukan kita, sekali lagi kita bukan membenci mereka, orang yang setuju, yang bergumul tentang hal itu, kita harus mengasihi mereka, mendoakan mereka, ya, tetapi Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengatakan itu adalah hubungan homoseksual, itu hubungan yang salah, apalagi kalau kemudian diresmikan menjadi pasangan di dalam pernikahan, itu bukan pernikahan sama sekali. Kalau kita menyetujui pernikahan sesama jenis, itu artinya kita akan melawan apa yang Alkitab katakan. Itu ultimately itu. Ultimately kita akan membuang sebenarnya apa yang Alkitab dengan jelas menyatakan akan hal itu. Dan saudara sekalian, dan kita melihat di sini poin yang kedua adalah bahwa bahaya yang terbesar dan spirit of discernment yang kita perlukan adalah khususnya penipuan yang memakai baju agama. Ini hal yang kedua. Ya, sudah mungkin bingung dari mana ya kita bisa mengambil poin itu di dalam cerita kita hari ini, teks kita hari ini. Sudah melihat di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita bisa mengerti ini. Ayat yang ke-8. Kepala Ishiboset itu dibawa mereka, Rekab dan Baana itu, kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Ishiboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Kelihatan sangat benar apa yang dikatakan Rekab dan Baana ini. Ya. Kalimat pertama sebenarnya benar, itu hanya menyatakan adalah fakta. Inilah kepala Ishiboset, mereka bawa kepalanya. Ya, semua juga tahu, Daud juga tahu ini Ishiboset, gitu ya. Ini memang kepala Ishiboset, bukan kepala yang lain, gitu ya. Inilah kepala Ishiboset, anak Saul. Ya, Daud tahu ini anak Saul, gitu ya. Itu fakta yang tidak bisa dirubah lagi, gitu. Ini anak Saul. Musuhmu yang ingin mencabut nyawamu. Itu juga benar. Bahwa Saul selama ini ingin mencabut nyawa Daud, dan juga Ishiboset terus juga melawan Daud, ya. Tetapi kalimat selanjutnya ini menjadi penting. Inilah bagaimana Rekab dan Baana memakai nama Tuhan untuk kepentingan dirinya. Mereka mengatakan, Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Juga kelihatan benar
Ya, tetapi kalau saudara melihat konteksnya, melihat siapa yang mengatakan itu, ya, ini sebenarnya kalimat yang sama sekali salah. Ya, apakah benar apa yang dikatakan oleh Rekab Bena bahwa mereka dengan membunuh Isi-Boset, mereka mau mengatakan dengan aku melakukan itu, dengan kami melakukan itu, sekarang adalah Tuhan membalaskan kepada musuh Tuanku Raja dan melegitimasi, menekankan bahwa memang kau adalah Raja yang dipilih oleh Tuhan. Apakah betul yang dilakukan oleh Rekab dan Bana itu mau menegaskan itu? Kalau kita membaca konteksnya dan Daud benar-benar mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Rekab dan Bana hanyalah mereka melihat Isi-Boset, keluarganya, keluarga Saul sudah sangat lemah, dan mereka melihat Daud adalah yang sudah akan berkuasa, Abner sudah mati, maka mereka akan menghabiskan sekaligus, dan mereka datang itu ingin mendapat upeti daripada Daud, ingin mendapat posisi yang penting daripada Daud. Itulah motivasi dan hati daripada Rekab dan Bana ini, saudara sekalian. To be fair ya, mereka tidak klaim bahwa mereka yang mengadakan pembalasan. Mereka hanya klaim bahwa kami adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Ya, mereka hanya klaim mereka adalah alat satu-satunya yang setelah dipakai oleh Tuhan untuk menegaskan kepemimpinan daripada Daud. Mereka mau mengatakan kalau tidak ada kami, siapa yang bisa membunuh Isi-Boset? Inilah yang mau mereka ingin katakan, dan mereka melakukan itu, membawa itu, berjalan semalam-malaman menghadap ke Daud di Hebron untuk menginginkan posisi yang penting. Sekarang Daud sudah berkuasa, lebih penting aku bergeser ke sana dan supaya aku diberi hadiah paling sedikit atau posisi yang bagus oleh Daud. Saudara sekalian, inilah yang sering terjadi. Ya, inilah yang sering terjadi juga di dalam hidup kita sekarang, dalam konteks kita hari ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini pun masih banyak orang yang sering berkata, Tuhan berkata kepadaku, Roh Kudus berkata kepadaku. Ya, dan apa yang dikatakan bisa menjadi bertentangan dengan akan firman Tuhan. Kita dengar yang belum terlalu lama bahwa ada pendeta yang mengatakan Tuhan berkata kepadaku COVID-19 pasti tidak akan mengenai umatku. Aku suruh mereka berhentikan akan COVID-19 itu supaya tenang dan diam seperti Yesus meredakan akan badai. Saudara sekalian, kalimat-kalimat seperti itu memakai nama Tuhan, ya, memakai nama Tuhan itu untuk kepentingan dirinya, memakai nama Tuhan untuk keuntungan akan dirinya. Tapi saya tidak mau banyak-banyak bicara tentang hal itu. Kita lebih penting adalah untuk self-kritik bahwa semangat seperti ini, semangat seperti Rekab dan Bana juga bisa ada di antara kita. Juga bisa ada di dalam hidup saya, juga bisa ada di dalam hati dan pikiran daripada saudara sekalian. Kita perlu sekali mengerti akan bahwa kita juga tidak imun terhadap kesalahan daripada cara berpikir atau mindset daripada Rekab dan Bana yang memakai nama Tuhan, memakai istilah-istilah teologi bahkan yang bagus, memakai akan ayat-ayat Alkitab. Tetapi sesungguhnya hatinya untuk kepentingan diri, hatinya untuk membela diri, hatinya untuk menjustifikasi tindakan diri. Tetapi memakai ayat-ayat daripada Alkitab. Kalau kita ditegur atas kesalahan yang kita lakukan, apa yang dilakukan biasanya? Ya, ini juga bukan teguran bagi saudara, juga bagi saya. Kita harus self-kritik, self-examination. Bahwa seringkali kalau kita ditegur atas kesalahan kita seringkali kasih alasan-alasan, dan alasan-alasannya bisa bersifat teologis, dan kita mungkin bisa membalikkan, siapa kamu yang menegur saya? Bukankah kita semua adalah orang berdosa? Seperti Alkitab katakan, kita semua orang berdosa. Siapa yang sempurna? Dan lagi pula Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, tidak seperti kamu yang menghakimi saya. Bukankah Alkitab mengatakan jangan menghakimi? Nah, itu menjadi problem. Ya, menjadi problem. C.S. Lewis melihat semangat mindset seperti ini dengan sangat jelas. Ya, mindset bahwa penipuan, excuse dengan baju agama. Ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. C.S. Lewis melihat ini dengan jelas. Dia mengatakan begini.
dosa kedagingan itu adalah buruk. Ya, dosa kedagingan itu menunjuk kepada dosa yang sangat kelihatan, sangat jelas. Ya, mabuk-mabukan, drug, ya, gambling, dan sebagainya, merampok, itu sangat jelas. Itu adalah the sin of the flesh, ya, dosa kedagingan, dia pakai istilah. Itu adalah buruk. Tetapi dia katakan, semua dosa yang paling buruk adalah bersifat rohani. Tanda kutip. Dan dia katakan terutama hal ini adalah dalam bagian lain dia menceritakan, dia refer kepada terutama pride, ya, kesombongan, keangkuhan dengan baju agama, dengan memakai nama Tuhan. Ya, ini adalah dosa yang menjadi kejatuhan daripada semua orang. Ya, engkau semua orang waktu membaca bagian ini baru saja melakukannya, atau baru bertobat karenanya, atau sebentar lagi akan melakukannya. Ini adalah kejatuhan daripada setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Pride dengan baju agama. Karena itu kemudian dia melanjutkan, bahwa orang yang datang beribadah setiap minggu, memuji Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi hatinya dingin. Tidak ada firman Tuhan yang bisa menggerakkan dia. Saya paraphrase ya dengan kalimat saya sendiri. Hatinya dingin, tidak ada firman Tuhan yang bisa menggerakkan hatinya. Dia selalu merasa lebih suci daripada semua orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang lebih dekat ke neraka daripada seorang pelacur. Saya terus mengatakan, tajam, mengingatkan. Betul sekali kalau kita melihat. Pride ini adalah akar daripada segala dosa. Pride yang menjadikan setan itu menjadi setan. Dia mengatakan, ingin menjadi seperti Allah, sehingga dibuang oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi paling bahaya adalah pride dengan baju agama. Kelihatan hebat, kelihatan suci, kelihatan beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya dingin. Hatinya rasa dia lebih baik daripada semua. Orang itu lebih dekat ke neraka daripada seorang pelacur. Dan kalau kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan pelacur, dan bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, kita tahu itu kalimat yang benar. Tuhan Yesus tidak menyetujui pelacur, tidak menyetujui orang yang berbuat dosa itu adalah yang salah. Jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau, karena orang-orang lain juga sadar akan kesalahan mereka. Tetapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu dosa, salah, berhenti berbuat dosa. Tetapi pada orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang kelihatan hebat, kelihatan suci, kelihatan baik, Tuhan Yesus berkata, terkutuklah engkau, terkutuklah engkau. Kau seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagus kelihatannya, bersih luarnya, tapi dalamnya busuk, tulang belulang, dan penuh dengan belatung yang membusukkan itu. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, biarlah kita juga, saudara dan saya, boleh pikir, boleh merenungkan. Kita yang ini tentu kita lebih bahaya jatuh ke dalam dosa yang seperti demikian. Saya percaya tidak ada di antara kita yang drug addict gitu ya. Ya, tidak ada di antara kita yang merampok ya. Mungkin tidak ada di antara kita yang melacur ya. Tidak ada di antara kita yang melakukan kejahatan-kejahatan yang nyata. Tetapi banyak di antara kita yang memiliki kejahatan, dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Terutama pride, kesombongan, ambisi yang terselubung dalam hati kita. Yang ini membuat kita ada dalam bahaya yang lebih besar daripada orang-orang yang melakukan dosa yang sangat jelas dan nyata. Daud melihat kesombongan dan ambisi terselubung dalam diri Rekab dan Bana ini. Mereka yang memakai nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Maka Daud, kita lihat kemudian akan menjatuhi hukuman mati sebagai bentuk keadilan dan kebenaran dalam kerajaan Allah. Tapi sebelum masuk poin terakhir itu, kita melihat satu poin lagi, poin yang ketiga, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita supaya tidak jatuh ke dalam
dosa yang seperti demikian. Ya, dosa sombongan, dosa yang rasa diri lebih hebat, lebih suci, dosa dengan segala excuse kita, tetapi dengan berbaju agama. Poin yang ketiga, ayat yang ke-9, memberi kita arahan. Salah satu poin yang penting untuk kita boleh menghindarkan diri dari dosa yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat ke-9 saya bacakan bagi saudara. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Bana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Birot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Apa yang kita bisa belajar dari kalimat daripada Daud ini? Ya, ini adalah kalimat yang anti. Kita kaitkan dengan poin tadi adalah bagaimana kita mengatasi penipuan secara dengan baju agama, mengatasi kesombongan pride yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Yaitu perkataan Daud mengajar kita bahwa hati yang sungguh-sungguh bersyukur adalah vaksin dari kesombongan ini. Ya. Ahli Perjanjian Lama, Vogelman, itu menunjukkan kesamaan bahasa sekaligus menyatakan kontras antara ayat 8 dan ayat 9. Khususnya ayat 8 daripada perkataan Rekab dan Bana ini. Ya, mereka mengatakan Tuhan pada hari ini, yang tadi kita baca sudah bahas, Tuhan pada hari ini telah membiarkan Tuanku Raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Oh, bukan itu, ya sebelumnya ya. Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Ya, yang ingin mencabut nyawamu. Tetapi Daud menjawab mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ya, Daud di sini mau mengatakan bahwa memang Saul dengan keluarganya ingin mencabut nyawaku, tetapi Daud menyatakan sebenarnya ultimately bukan kamu atau bukan siapapun yang telah menolong aku, karena hanya Tuhanlah, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Hanya Tuhanlah, hanya anugerah Tuhanlah, bukan kamu, bukan siapapun dalam dunia ini yang menolong aku, tetapi ultimately karena Tuhan yang telah membebaskan aku. Jangan kira apa yang kau lakukan adalah menolong aku dari tangan Saul. Tetapi hanya Tuhan yang hidup itulah yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Sekali lagi, to be fair kepada Rekab dan Bana, memang mereka tidak klaim mereka sebagai Tuhan yang telah membebaskan Daud, ya, tetapi mereka mau mengatakan dengan apa yang kami lakukan, Daud, kamu telah berhutang kepada kami, ya, karena kalau tidak ada kami yang menghabiskan keluarga daripada Saul, maka siapa yang bisa masuk ke dalam rumah daripada Isi-Boset dan memenggal kepalanya. Saudara sekalian, tetapi disinilah kita melihat ketajaman Daud. Ya, mereka mencoba berpura-pura menjadi penolong Daud, menjadi juru selamat daripada Daud. Tetapi di sini Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah yang adalah penyelamat daripada nyawanya. Waktu saya sampai poin ini dan merenungkan bagian ini, saya mulai sadar kita perlu ada warning di sini, ya. Ada satu hal yang kita perlu mengerti untuk kita menjadi tidak salah menangkap akan bagian ini. Warningnya ini maksudnya adalah in a way kalau Rekab dan Bana itu datang dengan hati yang benar, dengan hati motivasi yang benar, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, apalagi kemudian memakai nama Tuhan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka betul-betul mau sebenarnya taat kepada Tuhan dan kemudian mendukung akan Daud, ya, karena memang mengerti Tuhan telah memilih akan Daud. Tentu sebenarnya tidak salah kalau Daud misalnya kemudian berterima kasih, bahkan memuji akan Rekab,
kalau dia kemudian memindah berpihak daripada keluarga Saul menjadi berpihak kepada keluarga Daud, karena memang Daudlah yang dipilih oleh Tuhan dan tidak memakai nama Tuhan dan melakukan segala kejahatan itu kepada keluarga Saul yang sudah sangat lemah. Saudara sekalian, C.S. Lewis, sekali lagi saya mengambil kutipan di sini, dia memberikan satu contoh bahwa jika seorang anak itu ya dipuji oleh orang tuanya karena berhasil dan dia menjadi senang, ya dia melakukan yang terbaik, studinya yang terbaik, dia melakukan tugasnya yang diberikan, dia kerjakan dengan terbaik-baiknya, terus orang tua bilang, wah bagus kamu, hebat kamu, ya bagus kamu, dan dia senang. Pasti anak yang dipuji dan diberikan kata-kata yang mengencourage pasti senang, ya misalnya. Ya apapun gitu ya. Saya kemarin sangat juga bersyukur kepada Tuhan untuk itu anak-anak saya 2 itu mereka ikut memberikan persembahan untuk gedung gereja itu $1.000 lebih. Dari mana duitnya? Bikin masker. Bikin masker. Ya tentu orang-orang pesan karena sekaligus mendukung pembangunan gereja. Tapi mereka, ya kamu ikut berbagian loh, bagus ya. Bagus, kamu bikin, berminggu-minggu, berapa bulan mereka bikin itu. Capek juga, bikin beli dan sebagainya, bikin jahit dan seterusnya, terus berhari-hari. Sampai awal-awal seneng, awal-awal semangat, setelah berapa lama, aduh capek ya, capek juga. Begitu mulai bosen dan sebagainya. Tapi udah banyak orang yang pesan, lakukan. Dan ini kan kamu untuk berbagian dalam untuk gedung gereja bersama-sama yang kita masih sangat kekurangan. Kalau saya rasa itu baik. Seorang anak yang dipuji demikian ya, dan dia senang, itu tidak salah. C.S. Lewis mengatakan itu tidak salah dan bahkan bukan hanya tidak salah, itu benar. Ya kalau kita itu senang. Misalnya juga seorang suami yang memuji istrinya. Ya, saya mengutip misalnya di dalam Amsal pasal 31, kita tahu Amsal yang sangat terkenal itu ya. Saya bacakan bagi saudara beberapa ayat misalnya. Amsal pasal yang ke-31, ya ayat yang ke-10. Ini adalah Amsal Salomo ya, yang memuji istrinya. Dia mengatakan Amsal 31 ayat 10, dia mengatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Wah, kalau istrinya, para ibu, para istri dikatakan begitu gimana? Istri yang cakap siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lanjutkan ayat 29. Ayat 29 mengatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Ya, kemudian ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau seorang suami berkata kepada saudara, para istri, sudah senang nggak? Pasti senang. Ya, berbunga-bunga. Ya, banyak perempuan yang baik, engkau melebihi semua mereka. Ya, saudara sekalian, itu adalah C.S. Lewis mengatakan kalau istri merasa senang, merasa bersuka cita karena dipuji oleh suaminya, itu sama sekali tidak salah. Apa yang dilakukan suaminya tentu benar, tetapi apa yang dirasakan oleh istrinya juga benar. Bahwa dia senang, dia bersuka cita karena dia sudah melakukan yang baik, sudah menyenangkan akan suaminya, anak sudah menyenangkan orang tuanya. Apalagi ketika kita kepada Tuhan, ketika kita rindu mendengar perkataan daripada Tuhan yang berkata, well done. Hai, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia mengerjakan pekerjaan yang baik, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka ketika kita mendengar perkataan itu dan kita rindu mendengar perkataan itu daripada Tuhan kita, dan kita senang dan bersuka cita dan kita memang mengejar apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan kita dan kita bersuka cita karena itu bukanlah sombong, itu tidak salah sama sekali dan bahkan itu adalah benar. Tetapi problemnya, Yesus melanjutkan, problem serius mulai muncul ketika mulai terjadi bergeser dari saya senang sudah mengerjakan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan atau hati orang lain. Bergeser menjadi hatinya bergeser. Lihat betapa hebatnya saya dan betapa saya layak mendapat apa yang saya inginkan.
Nah, hatinya mulai bergeser. Ini adalah mulai jatuh ke dalam kesalahan. Ya, tetapi note-nya di sini adalah perbedaan yang krusial di sini adalah yang satu adalah kita melakukan untuk memuliakan Tuhan, kita melakukan itu bagi kebaikan orang lain. Ini adalah God-centered atau other-centered. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan adalah God-centered dan other-centered. Dan ketika kita melakukan itu, firman Tuhan juga menegaskan bahwa ada banyak kesukaan. Ada banyak kesukaan dan kenikmatan kita. Ketika kita juga sadar waktu melakukan itu adalah kesukaan yang besar di situ. Seperti Mazmur pasal 103, saya bacakan kepada saudara. Kalimat daripada pemazmur di sini, dia mengatakan kalimat seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu daripada lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Salahkah kita ketika kita menginginkan hasrat kita yang paling dalam itu dipuaskan dengan kebaikan Tuhan? Tidak salah. Ketika kita datang mengikut Tuhan, melakukan yang terbaik, dan kita tahu Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan memuaskan hasrat kita. He who satisfy your desire with good things. Dan kita menginginkan desire itu with the good things from God. Tidak salah. Dan kita senang bersuka cita, tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau kita melakukan segala sesuatu, mengikut Tuhan, melakukan segala sesuatu itu, dengan kemudian menyatakan, aku layak menerima itu. Betapa hebatnya aku, betapa pengorbananku begitu besar. Tidak, pemazmur di sini, dan Daud di sini menyadari bahwa ketika dia mengatakan bahwa Tuhan saja adalah penolongku. Tuhan saja yang telah melepaskan aku dari maut, yang telah melepaskan aku daripada segala kesulitan dan segala kemituan hidup, yang telah membebaskan nyawaku daripada segala kesesakan. Maka dia mengembalikan pujian kepada Tuhan, God-centered, sampai sekaligus juga hatinya bersyukur dan bersukacita daripada apa yang Tuhan telah berikan. Daud sadar bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Dan dia senang bersukacita karena itu. Berbeda dengan Rekab dan Baana. Mereka memakai Tuhan. Mereka tentu juga menginginkan mereka bukan menginginkan Tuhan. Mereka bukan menyadari ini semua dari Tuhan. Tapi mereka menyatakan, lihat apa yang kami kerjakan. Betapa kami sudah berjasa. Betapa kami sudah melakukan yang terbaik tanpa tangan kami. Maka sebenarnya mereka secara tidak langsung mengatakan kami adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan Daud, untuk mendukung akan Daud. Daud sama sekali membalikkan itu semua. Tidak, kau motivasi tidak beres. Kau punya hati yang tidak beres. Karena hanya Tuhan ultimately yang menolong dan memimpin dan melepaskan aku daripada segala kesesakan ini. Saudara sekalian, biarlah kita mengerti akan bagian ini. Kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa hati yang bersyukur, hati yang sadar bahwa segala yang baik yang aku terima itu berasal daripada Tuhan. Karena itu aku ingin mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Aku ingin menyenangkan hatinya. Aku ingin melakukan hal yang baik juga bagi orang lain. Dan kita tahu ketika kita melakukan itu adalah hal yang akan memberi kesukaan yang besar di dalam hati kita. Kita tahu ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan berjanji bahwa aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita ingin hidup yang berkelimpahan. Kita ingin hidup yang bersukacita, berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan kita mengikut Tuhan karena kita tahu hanya di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya itu ada sukacita berlimpah-limpah. Ada kehidupan yang ada kenikmatan yang senantiasa. Karena itu Daud mengerti benar akan hal ini. Dan dia melihat akan ketidakberesan daripada Rekab dan Baana yang memakai Tuhan. Ya, memakai Tuhan untuk keinginan dirinya, keuntungan dirinya yang di luar daripada Tuhan.
Mereka hanya menginginkan posisi. Mereka tidak betul-betul menginginkan mendukung akan Daud. Mendukung, mentaati akan kehendak Tuhan. Mereka hanya menginginkan posisi untuk dengan apa yang mereka lakukan ini. Seolah-olah mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, yang terakhir kita boleh melihat. Kita boleh lihat ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kita melihat adanya peringatan bagi orang-orang seperti Rekab dan Bana, tapi sekaligus juga apa yang dilakukan Daud kepada Rekab dan Bana menjadi penghiburan bagi umat Tuhan hari ini, karena ini menyatakan atau menjadi bayang-bayang daripada keadilan Allah. Kita baca sekali lagi, saya sudah melihat lagi ayat yang ke 10 sampai 12. Ketika setelah Daud ayat 9 mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, hanya Tuhan yang membebaskan aku. Ayat 10, Daud memberikan penjelasan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian, aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Sudah mengingat apa yang terjadi peristiwa sebelumnya, di dalam pasal sebelumnya. Orang Amalek itu yang membawa kabar, saya telah membunuh akan Saul. Seolah-olah dia sedang berjasa kepada Daud juga. Mirip seperti Rekab dan Bana. Maka sampai ayat 10 berhenti, maka Rekab dan Bana mulai gemeter. Mulai keluar keringat dingin. Ya, dia pikir dia sedang melakukan yang baik dan sedang menunggu hadiah, sedang menunggu posisi yang baik daripada Daud. Tapi Daud mengatakan, ada orang yang mirip kamu sebelumnya. Dan aku sudah bunuh dia. Mulai keringat dingin. Ya, ayat 11 menjadi kenyataan. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Saudara sekalian, kaki dan tangan Rekab dan Bana dipotong. Dan kemudian mayatnya digantung sebagai peringatan. Ya, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan memakai nama Tuhan. Melakukan ambisi pribadi demi akan kepentingan diri sendiri. Seolah-olah ini mau mengatakan raja murka dengan apa yang dilakukan oleh Rekab dan Bana ini. Dan juga mereka mau mengatakan bahwa biarlah Rekab dan Bana tidak bisa lagi lari, menyusup masuk untuk membunuh orang, dan tangannya dipotong supaya dia tidak bisa lagi membunuh akan orang yang sedang terbaring tidur itu. Saudara sekalian, tentu ini adalah peringatan, ya, peringatan bagi setiap orang yang mencoba memanipulasi dengan nama Tuhan, mencoba memanipulasi orang dengan baju agama, ya, dengan tujuan yang tidak benar. Tentu menjadi peringatan bagi kita sekalian, tetapi sekaligus menjadi penghiburan bagi anak-anak Tuhan di sini. Kenapa? Karena keadilan dan kebenaran Tuhan ditegakkan melalui apa yang dikerjakan Daud. Dan ini adalah bayang-bayang daripada keadilan dan kebenaran sempurna yang akan ditegakkan oleh anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Saya bacakan bagi saudara dua bagian dari Yesaya pasal yang ke-11 sebagai penutup. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Berkaitan juga dengan Natal yang akan kita rayakan bersama-sama sebentar lagi. Yesaya 11 ayat 1 dan 5. Saya ajak kita semua membaca bersama-sama 5 ayat ini sebagai penutup kita hari ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai yang ke-5. Oke, Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalannya akan berbuah.
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi, khususnya melalui kematian dan kebangkitannya yang menyatakan akan keadilan daripada Allah. Saya bacakan bagi saudara terakhir pasal 9, Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang senafas dengan hal ini. Saya bacakan bagi saudara Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Apa yang dilakukan Daud di dalam 2 Samuel pasal yang keempat menjadi bayang-bayang. Dia menegakkan keadilan, kebenaran, bisa menatap tajam, mengerti kesalahan, selubung dosa, selubung kemunafikan daripada Rekab dan Bana, dan menghakimi akan Rekab dan Bana, membunuh mereka, menerima, menyatakan akan keadilan daripada Allah. Ini adalah bayang-bayang. Dan banyak lagi yang dikerjakan oleh Daud. Dia sungguh-sungguh adalah banyak kita melihat apa yang dikerjakan Daud. Hidup Daud itu menjadi bayang-bayang daripada Kristus, anak Daud yang adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Ketika dia datang, maka keadilan dan kebenaran itu akan ditegakkan. Ketika dia yang telah datang, khususnya melalui kematian dan kebangkitannya, dia menegakkan. Alkitab di Roma pasal 3 menyatakan untuk menyatakan kebenaran Allah atau keadilan Allah. Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang dahulu membiarkan lewat. Tetapi sekarang keadilan Allah menuntut dosa harus dihukum dengan kematian anaknya yang tunggal. Maka setiap kita yang beriman, setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang dipersatukan dengan Kristus, kita sudah menerima juga hukuman dan keadilan Allah di dalam Kristus. Karena Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita, menanggung murka akan keadilan Allah. Dan dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang, dan ketika dia akan datang akan menghakimi semua orang. Semua orang, apakah mereka di dalam Kristus, maka keadilan ditegakkan dan sudah ditegakkan di dalam kematian Kristus. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka yang di luar Kristus, mereka akan menerima keadilan dan kebenaran Allah ditegakkan di dalam diri mereka sendiri. Dengan mereka akan menerima hukuman yang setimpal karena dosa-dosa mereka. Karena itu saya undang sebagai penutup, biarlah berita ini boleh mendorong kita juga, mengundang akan teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, untuk mereka boleh datang mendengar berita kabar baik bahwa Kristus telah datang menyatakan keadilan daripada Allah. Kristus telah datang untuk memberitakan kabar baik bahwa tidak harus kita menerima murka dan keadilan Allah di dalam diri kita sendiri. Karena kalau itu yang terjadi adalah kita habis mati seperti Rekab dan Bana. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi biarlah supaya kita boleh datang, percaya, berseru, bergantung, beriman kepada Kristus, dan dilindungi oleh Kristus. Dilindungi oleh darahnya yang kudus. Sehingga keadilan Allah sudah ditegakkan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, karena Allah yang adil itu, barang siapa yang mengaku dosanya, percaya kepada Kristus, beriman di dalam Dia, maka mengaku dosa kita,
dan Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia adalah Allah yang adil. Maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena apa? Karena kalau kita beriman dalam Kristus, maka keadilan itu sudah ditegakkan. Kalau Allah tidak mengampuni kita, kalau kita yang sudah beriman dalam Kristus, maka kita menegaskan Allah menjadi Allah yang tidak adil. Karena Allah telah menghakimi dosa, menghukum dosa di dalam Kristus. Maka pasti berita yang sangat indah, berita yang sangat penting, bahwa setiap kita yang di dalam Kristus, yang sudah dipersatukan dengan Kristus, keadilan Allah sudah ditegakkan, maka Dia Allah yang adil, setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Biarlah kita boleh membagikan berita baik ini, menegakkan keadilan Allah. Kita boleh belajar dari apa yang dikerjakan oleh Daud di sini. Mari kita beritakan kabar baik ini supaya setiap orang boleh percaya, mengakui dan tunduk kepada kerajaan Allah yang tidak mungkin dikalahkan oleh kuasa apapun, seperti bahkan kuasa Abner, dan tidak akan digagalkan oleh kejahatan dan tipu daya apapun, seperti apa yang dikerjakan oleh Rekab dan Bana dalam bagian ini. Biarlah kita sungguh-sungguh beriman, percaya, dan memberitakan kabar baik ini bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar, yang boleh menegur, yang boleh mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin hidup kami terus, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang juga memiliki akan discernment, mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki, apa yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu, dan tidak mudah tertipu oleh segala rupa-rupa angin pengajaran, rupa-rupa pendapat yang ada di dalam dunia ini, yang sering kali bisa membingungkan kami. Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, kiranya terus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu, dan juga dengan saudara-saudara kami seiman, kami boleh hidup bersama-sama, saling mengkoreksi, membangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan. Tuhan, pimpin kami melalui kebenaran firman hari ini, mendorong kami juga boleh mengasihi akan orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka tidak perlu menerima keadilan Allah di dalam diri mereka sendiri. Karena mereka boleh beriman dan mendengar firman dan percaya kepadamu. Dan sungguh-sungguh boleh menerima manfaat dari apa yang Kristus telah kerjakan, yang telah menanggung murka keadilan Allah di atas kayu salib. Tuhan berkati dan pimpin kami, pimpin semua usaha, pimpin semua apa yang boleh kami kerjakan, boleh sungguh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.